Cahaya Islam di Kabupaten Muaro Jambi masih terus bersinar menerangi setiap ruang kehidupan masyarakat yang berpegang teguh pada adat bersendikan syara bersendikan kitabullah, tak lekang di panas dan tak lapuk di hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam, sebagaimana yang telah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan di dalam hadis, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu kewajiban bagi setiap muslim. Pendidikan Islam dan pondok pesantren berkaitan erat dengan sejarah masuknya Islam ke bumi Nusantara. Ini dikarenakan para ulama terdahulu membawa dan mensyiarkan agama Islam juga melalui pondok pesantren. Jejak Islam kali ini kami berada di pondok pesantren Serambi Mekah, Desa Bakti Mulia, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Saya Muhammad Basit, inilah Jejak Islam. Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jambi yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Penyebaran agama Islam di Muaro Jambi telah dimulai sejak abad ke-17 Masehi, bersamaan dengan masuknya Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Sumatera. Agama Islam yang dibawa oleh para pedagang dari Turki melalui jalur perairan di wilayah Sumatera ini selaras dengan perilaku dan adat istiadat yang berlaku di tengah masyarakat Desa Bakti Mulia, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi pada saat itu. Islam masuk ke Muaro Jambi bukan hasil revolusi, melainkan hasil evolusi, sehingga masuk ke dalam relung hati masyarakat secara damai dengan satu semboyan, adat bersendikan syara bersendikan kitabullah. Keberadaan Pondok Pesantren Terpadu Serambi Mekah, Desa Bakti Mulia, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi ini menjadi sangat penting bagi kemajuan pendidikan Islam di Provinsi Jambi. Pondok Pesantren Serambi Mekah yang berdiri atas inisiatif 3 bersaudara, yakni Haji Muhammad Dahlan, Haji Muhammad Irfan, dan Haji Ahmad Junaidi, yang kemudian dirintis oleh Abah Maskun Hadi MAG hingga saat ini. Inilah Pondok Pesantren Terpadu Serambi Mekah, Desa Bakti Mulia, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Sejak berdiri tahun 2010 telah menjadi bagian dalam penyebaran agama Islam di wilayah ini. Mulai dari madrasah diniyah tahmiliyah awaliyah hingga menjadi sebuah pondok pesantren yang kini tak kurang dari 500 orang santri yang mondok di Pondok Pesantren Serambi Mekah yang berasal dari berbagai daerah di Provinsi Jambi dan sekitarnya.
Abah Maskun Hadi berharap agar lingkungan di sekitar pondok dan daerah Sungai Bahar serta Provinsi Jambi pada umumnya menjadi representasi dari kota suci Mekah Al-Mukarramah, di mana masyarakatnya selalu menjaga sholat berjamaah, istiqomah dalam kebaikan, serta teguh dalam menjalankan dan mencintai agama Islam. Guna memperkuat keberadaan pondok, kemudian didirikanlah SD, SMP, dan SMA terpadu Al-Irsyad, sehingga secara legalitas formal, fungsi pondok pesantren Serambi Mekah menjadi lebih kuat dan diakui oleh negara. Dalam menjalankan proses belajar mengajar, pondok pesantren Serambi Mekah Sungai Bahar telah merekrut tenaga pengajar, ustadz dan ustazah yang sangat berkompeten di bidangnya. Para ustadz dan ustazah ini akan mendidik para santri di pondok dan mengajar di kelas madrasah. Ilmu yang diterapkan untuk mencetak generasi yang unggul menuju terbentuknya khairul ummah, berbasis akidah Islamiyah, berpondasi pada Al-Quran dan Sunnah, yang menuntun para mujahidin dan mujahidah dengan positif edukasi, positif performer, dan positif aplikasi, sehingga pada gilirannya nanti Pondok Pesantren Serambi Mekah mampu mewujudkan sosok generasi yang berakhlak mulia, berjiwa Qur'ani, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Hadirnya Pondok Pesantren Terpadu Serambi Mekah di Kabupaten Muaro Jambi ini bertujuan untuk mewujudkan sebuah lembaga pendidikan Islam yang mendidik generasi umat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikala manusia mulai terlena dengan kecanggihan teknologi, maka Pondok Pesantren Terpadu Serambi Mekah hadir dengan sistem modernisasi tanpa mengurangi tradisi salafiyah. Para santri dididik untuk mengkaji, berorganisasi dan berkreativitas tanpa melanggar syariat Islam. Dalam praktiknya, Pondok Pesantren Terpadu Serambi Mekah melaksanakan pembelajaran Islami yang terpadu, pembelajaran sains dan teknologi, melaksanakan program tahfizul Quran dan hadis, serta pembelajaran kitab kuning atau qiraatul kutub, mempelajari bahasa asing, dan mengembangkan kreativitas santri di luar kelas. Awal kami merintis pada tahun 2009 akhir,
dilatar belakangi oleh keinginan orang-orang tua kita, yang mana santri-santri masyarakat desa sekitar untuk belajar mengaji, belajar bahasa Arab, dan belajar pelajaran-pelajaran agama di pesantren ini, belajar di pondok ini, tinggal di pondok ini. Jadi di akhir 2009 dan pada awal 2010 lah kita melaksanakan membuka kegiatan pondok pesantren yang alhamdulillah dari berawal 2-3 santri yang masuk ke pesantren ini, dan pada akhirnya kita memiliki hampir sekarang ini 650 santri dengan keterbatasan baik fasilitas, baik SDM kita, tapi alhamdulillah masyarakat kita mempercayai putra-putrinya untuk masuk ke pesantren ini. Alhamdulillah dari awal 2010 itu kita telah memiliki jenjang pendidikan, yaitu dalam tingkat formalnya dan juga tingkat salafiyahnya. Kami juga telah memiliki para alumni-alumni yang sudah berkiprah. Mereka menjenjang pendidikan di tingkat tinggi baik di nasional, baik di internasional, di Timur Tengah beberapa negara, alhamdulillah santri-santri kita. Nah inilah jadi salah satu bukti bagi kita semua bahwa pondok pesantren yang diinginkan oleh kedua orang tua kita untuk mengemban pendidikan putra-putrinya, baik secara pendidikan yang umum maupun yang agama. Yang mana di sini kita juga mengkaji kitab-kitab turos, kitab Nahwu Shorob, kitab fikih, tauhid, akidah, dan lain sebagainya. Terutama masalah kajian kitab kuning, masalah tahfizul Quran. Santri kita yang hafal Al-Quran itu sudah alhamdulillah sudah banyak setiap tahunnya. Santri kita juga aktif untuk mengikuti lomba-lomba yang sudah ditetapkan oleh pemerintah baik dari pendidikan nasional maupun pendidikan Kementerian Agama. Nah, inilah bentuk wujud syukur kita bagaimana Serambi Mekah masih tetap eksis baik dalam kegiatan yang kita laksanakan tingkat nasional maupun tingkat internasional. Mudah-mudahan dengan hadirnya Pondok Pesantren Terpadu Serambi Mekah ini terus memberikan kemanfaatan, kemaslahatan untuk bangsa, untuk negara ini, terutama untuk masyarakat di sekitar. Kami ingin bertabarukan dengan nama yang mungkin menjadi cita-cita setiap kaum muslimin, yaitu Mekah. Oleh karena itulah kami memilih nama Pondok Pesantren Terpadu Serambi Mekah dengan harapan tabarukan kita untuk menjadi satu masyarakat yang religi, masyarakat di sekitar menjadi masyarakat yang Serambi Mekah, santri-santrinya, dan itu menjadi salah satu cita-cita dan keinginan kita. Alhamdulillah kita juga melaksanakan kegiatan yang namanya sunat masal setiap tahunnya yang kita laksanakan di pesantren ini, yang mana tujuan dari sunat masal kita pada setiap semesternya kita laksanakan di sini, bagaimana antusias masyarakat untuk mendaftarkan putra-putranya untuk sunat masal di sini tidak lain hanya ingin kita berkeinginan pesantren ini harus eksis tidak hanya secara pendidikan, secara dakwah, tetapi secara sosial pun pesantren menjadi salah satu jembatan untuk di tengah-tengah masyarakat kita. Alhamdulillah dengan adanya pesantren ini ekonomi baik di tengah-tengah masyarakat semakin berkembang, membuka peluang pekerjaan untuk orang-orang sekitar dari pihak desa, pihak kecamatan, pihak kabupaten yang telah memberikan perhatian yang luar biasa untuk pesantren ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu jariah untuk kita semua. Alhamdulillah kita juga melaksanakan halaqah fikih peradaban 2. Ini untuk yang pertama kali kita mengundang orang-orang masyarakat baik tingkat ranting, MWC, Fatayat, Muslimat, teman-teman dari Nahdien, sehingga kita tidak fokus kepada satu ubudiyah saja atau ritual-ritual ibadah, tetapi bagaimana kita melihat fikih ini dalam konteks peradaban. Ilmu fikih terutama itu sangat luas, sangat berkembang dengan kebutuhan zaman, dan mudah-mudahan ini akan kita laksanakan setiap tahunnya. Harapan kami kepada pemerintah yang jelas bagaimana pesantren ini bisa menjadi wasilah untuk mendidik putra-putri
Karena pesantren sekarang bukan hanya sekedar mereka mengaji kitab-kitab kuning, tetapi bagaimana kita membuka transformasi pemikiran-pemikiran santri kita untuk luas, tidak hanya kepada skup nasional tapi kepada internasional. Kita berharap santri-santri kita bisa menyebar di seluruh permukaan dunia ini, sehingga ini yang menjadi harapan kita bagi para orang-orang tua kita. Ketika ingin memondokkan putra-putrinya ke pondok pesantren, niatkan niat yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada masalah-masalah bagi santri-santri kita, anak-anak kita semua, maka orang tua dengan bijaknya harus bisa memberikan satu kepemahaman, satu dukungan dan support kepada putri-putri kita. Jangan sedikit-sedikit anak kita mengadu lalu kita langsung menerima mentah-mentah, tapi setidaknya harus kita tabayun, kita klarifikasi kepada pihak pondok agar pendidikan ini berjalan dengan baik. Anak-anak Bapak Ibu yang dititipkan di pesantren ini adalah anak-anak pilihan. Tidak semua putra-putri kita, anak-anak kita mau mondok di pesantren kalau bukan anak-anak pilihan. Nah, itu yang menjadi harapan kami kepada Bapak Ibu semuanya dalam rangka kita memondokkan putra-putri kita di pesantren ini. Pondok Pesantren Terpadu Semeri Mekah itu namanya terpadu, mungkin di sini juga ada kurikulum yang dinamakan dengan kurikulum Madrasah Diniyah Salafiyah. Kegiatannya sesudah ba'da subuh atau jam 6, jam setengah 6 sampai dengan jam 8. Kita menerapkan kurikulum yaitu menggunakan pelajaran atau kitab-kitab pondok salafi. Yang diantaranya yaitu mulai daripada kitab fikihnya mulai daripada Safinah sampai kepada Fathul Qorib, kemudian kitab nahunya seperti Jurmiyah sampai kepada Alfiyah Ibnu Aqil. Nah, di dalam kami mempersiapkan kurikulum itu, kami juga dibantu dengan ustadz dan ustazah yang berjumlah 30 orang. Ada yang berlulusan, ada yang masih dari pengabdian anak-anak kita sendiri dari Pondok Pesantren Terpadu Semeri Mekah, dan ada juga alumni-alumni pondok di luar Sumatera. Artinya ada yang dari Jawa, kemudian yaitu seperti Gontor, kemudian ada juga alumni Pondok Pesantren Tanggir. Kurikulum kita secara berkala artinya sama dengan kurikulum artinya formal, hanya dengan kita cuma beda daripada mata pelajaran saja. Kita akan mengadakan musyawarah mingguan yang pada minggu ini kita akan membahas pembahasan tentang fikih, yakni bab siwak. Siwak adalah alat untuk membersihkan mulut dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika siwak itu digunakan selain dengan kayu siwak? Bolehkah digunakan selain menggunakan kayu siwak atau wajib dengan kayu siwak? Silakan kepada kelompok 1, kelompok 2 untuk memberikan jawaban. Jadi siwak itu boleh menggunakan selain dari kayu siwak. Seperti contohnya menggunakan kain, tapi kain itu yang teksturnya agak kasar. Assalamualaikum Ustaz. Kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Ini kalau boleh tahu ini dalam kegiatan apa ini Ustaz? Ini kegiatan rutinan seminggu sekali, biasa disebut dengan basul masail kalau di pesantren. Itu seperti musyawarah, yaitu untuk menentukan pembahasan problematika hukum Islam, lebih tepatnya fikih yang dibahas dengan landasan mereka masing-masing. Nanti akan diambil jalur tengah, akan dipastikan hukum mana yang dibenarkan. Jadi malam ini kegiatannya adalah Masail, ya, musyawarah. Tujuannya di sisi lain untuk melatih berbicara, melatih mental para santri agar dapat bisa menyampaikan pendapatnya untuk membenarkan apa yang selama ini masih menjadi kurang pahamnya hukum-hukum fikih yang mereka kurang pahami. Jadi santri bisa menjadi santri yang betul-betul menjadi generasi Islami yang memahami fikih tentunya. Alasan saya mondok adalah salah satunya adalah untuk menambah wawasan pengetahuan ilmu agama
dan untuk melatih kemandirian serta mendisiplinkan diri untuk memanage waktu dengan baik. Saya pernah mengikuti Duta Santri se-Provinsi Jambi dan alhamdulillah saya bisa mendapatkan predikat santri terfavorit se-Provinsi Jambi. Pernah mengikuti perkemahan nasional yaitu Andalas Santri Camp di Padang Panjang, Sumatera Barat. Dan pada saat ini saya sendiri menjabat sebagai Ketua Organisasi Santri Serambi Mekah yang disebut dengan OSMA. Dan semua pengalaman itu saya dapatkan berkat dukungan abi, umi, ustadz, ustazah, dan doa dari kedua orang tua saya. Harapan saya setelah mondok, khairukum man anfa'akum linnas, yaitu bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena al-ilmu bila amalin kasajari bila tamarin. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Marilah terus menuntut ilmu, terutama di pondok pesantren, karena di pondok pesantren kita akan diajarkan berbagai macam ilmu. Baik ilmu akhirat maupun ilmu pengetahuan lainnya. Untuk teman-teman semua, ayo kita mondok. Karena mondok itu keren. Kalau tidak mondok berarti belum keren. Membanggakan orang tua sudah pasti menjadi tujuan saya masuk pesantren agar mendapatkan ilmu agama yang tidak biasa, yang tidak dimiliki orang-orang yang tidak sekolah di pesantren. Di sini adalah tempatnya kita mencari pengalaman dan mencari ilmu. Terutama di awal-awal seperti di anak baru, itu banyak sekali hal-hal yang membuat saya sedih, membuat saya bahagia. Namun saya bisa melewatinya dan saya sampai detik ini masih berada di sini. Alhamdulillah saya berada di sini sudah selama 6 tahun. Jadi banyak suka duka, banyak juga pengalaman yang saya dapatkan selama di pesantren, terutama ilmu agama yang alhamdulillah semoga bisa bermanfaat ketika kita di luar nanti. Harapan saya setelah saya keluar dari pesantren ini, saya bisa melanjutkan pendidikan saya ke perguruan tinggi. Menjadi seorang guru adalah cita-cita saya. Mengamalkan ilmu-ilmu saya yang insya Allah manfaat, mengamalkan ilmu agama dan di luar agama seperti ilmu formal, pelajaran yang lainnya. Buat teman-teman di luar sana, ayo mondok. Mondok itu keren, mondok tidak semenyeramkan yang kita bayangkan. Mondok itu indah, mondok itu enak kalau kita bersyukur dan menikmatinya. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-liqa'u bizamili. Marhaban. Marhaban. Meeting a friend. Hello, how are you? Hello, how are you? Madda yamuddu. Madda yamuddu. Madda yamuddu. Madda yamuddu. Akala yaqulu. Akala yaqulu. Akala yaqulu. Akala yaqulu. Ma makna akala yaqulu? Keberadaan Pondok Pesantren Terpadu Serambi Mekah, Desa Bakti Mulia, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, menjadi kawah candra di muka bagi perkembangan agama Islam di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Menjadi wadah strategis bagi para santri untuk belajar serta menggali ilmu tentang ajaran Islam secara kafah. Belajar tentu saja tidak mengenal batas usia. Sebagaimana pepatah mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari semenjak buayan sampai ke liang lahat. Syiar Islam tentu saja tidak terhenti sampai di sini. Cahayanya akan senantiasa menyinari bumi Nusantara. Demikian jejak Islam kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapitalah